Motor parah, dia ngepranknya itu parah banget. Oke, nggak apa-apa ya. Kita simak dulu ke depan motor yang mau direview. Oke, motornya ada di depan. Oke teman-teman sekalian, sekarang gue kedatangan satu unit motor Supra X lama ya, Supra X 100 cc yang punya bapak ini ya. Oke, sekarang gue mau membagikan kalian ilmu lah sedikit ya. Gitu. Habis ilmu gue buka-buka. Tinggal seperempat doang udah gila. Jadi, nih sekarang gue mau jelasin. Mau jelasin sekarang ini servis. Nah terus setel klep ya, servis setel klep. Tadi apa, tadi apa sudah dibuka ini ya, spoiler, main jet, pilot jet udah dibongkar. Nggak ada mampet, nggak ada apa ya, bersih. Oke, klepnya udah di setel ya, biasalah. Gue pakai feeling aja sekarang, padahal gue ada ini loh. Tuh, gue ada ini. Gue mau pakai ini karena udah terbiasa ya, gue pakai feeling. Buat Supra ini 0,5 aduh, 0,5 ya atas klep in sama out. Oke, sekarang gue mau pasang dulu ya. Businya ini mana dia tadi? Sorry. Nah, businya ini dia hitam. Pembakarannya itu apa? Di sini sehingga timbulnya hitam, asapnya hitam ya. Nah, hitam. Nah, katanya oli lama banyak pas ditap gitu diganti. Berarti tidak pengaruh pada piston atau seher ya. Nah, itu dia. Jadi tidak ada tanda-tanda kenaikan oli ke seher terus terjadinya naik oli, terjadinya terbakar oli itu sehingga menimbulkan asap putih. Ini nggak ada menimbulkan asap putih, ini asap hitam. Asap hitam itu udah kayak arang deh. Asapnya hitam ya katanya. Tapi gue belum geber tadi. Waduh, tapi nggak apa-apa dah. Katanya olinya yang lama itu tapan oli yang lama masih banyak. Terus gini loh. Nah gini, katanya agak endut-endutan gitu ya. Nah, jadi gue mau pasang dulu, terus gue mau pasang dulu ya. Sorry. Apa gue vonis langsung aja kerusakannya di mana gitu. Gila main vonis langsung. Karena gue udah tahu sela-selanya di mana ya. Letak kelemahannya kita harus tahu. Kita mencari penyakit bukan buat ganti gitu loh. Oke, sekarang gue mau memberitahu kalian, seumpamanya kalau misalnya ada terjadinya pembakarannya asapnya hitam, dia kering, terus tidak pas kita gas, kita nyalain mesin, tidak ada menimbulkan asap putih yang apa namanya, yang tebal, terus yang agak licin. Nah, itu adalah sisa pembakaran oli yang naik ke seher atau ke piston. Nah, dia akan menimbulkan basah. Nah, itulah yang tandanya itu olinya yang naik ya. Nah, itu benar-benar adanya gejalanya tuh ada di seher gitu.
Jadi kalian bisa langsung ganti seher aja. Nah, terus ciri-cirinya, tandanya itu yang pertama. Yang kedua, pas kalian ganti oli mungkin dia akan berkurang. Aturan 0,8 atau 800 mili dia menjadi kurang. Bisa kurang ya, kurang 400 atau 500. Itu tergantung pemakaian kalian. Jauh deketnya ya, oke. Jadi sekarang kalau misalnya seumpamanya kalau dia menimbulkan asap hitam, benar-benar hitam kering, nih kalian ganti ini aja langsung, karburator. Kalau misalnya kalian ganti repar kit isi dalam, kemungkinan kecil ya, sangat kecil buat dia sembuh gitu. Soalnya gue udah sering cobain akalin ganti ini, ganti parkit, percuma aku bilang. Nggak ada apa ya, nggak ada perubahan sama sekali gitu. Kalian buang-buang duit gitu. Udah pasti 100% ini ya karburator, karena efek di dalam lubang ini udah mulai gede. Nah, itulah ciri-ciri tandanya dia udah soak, kata orangnya gitu ya, gitu. Ciri-cirinya lagi, dia akan bunyinya kalau dia normal, dia kalau dia nyala, kondisi karburatornya nggak benar, dia akan bep. Nah, itu udah mulai tanda boros. Nah, itu dia. Oke. Jadi kalau karburator ini susah ya, sangat apa ya namanya, ini jantungnya juga, ini jantung sama kayak kita lah. Jadi kalau gua akalin parkit sering banget, tapi hasilnya itu nggak ada perubahan sama sekali ya, gitu loh. Jadi banyak ketemu masalah yang karburator yang udah agak soak gimana. Wah, ada banyak banget, gua nggak bisa ceritain. Banyak banget gue alamin yang trouble apa gitu masalah ini. Oke, sekarang gue tinggal pasang. Ada itu bagian karburator yang udah mulai agak lemah atau soak ya, pembakarannya juga nggak benar sehingga dia timbulkan asapnya hitam. Itu kalau misalnya bagian sehernya masih bagus ya. Terus kalau misalnya bagian dia agak ngeden gini, nah ini dari sini kopling ganda, tenaganya kurang, berat. Nah, itu bikin boros juga bensin, karena dia ngeden dulu. Start awal tuh dia ngeden, habis ngeden udah lancar. Nah, itulah ciri-ciri tenaganya kurang, terus karburatornya yang udah mulai agak lemah gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dipakai sih bisa, cuma mungkin ada efeknya lah. Efeknya nanti kalau pas kita bawa ketahuan. Oh iya, satu lagi, sorry, gue mau menjelaskan tadi ini skep ini susah masuknya ya, karena susah kenapa dia kurang balance ini, karena udah emang ini kan babet, lama kelamaan dia bisa apa namanya agak berubah gitu dudukannya. Nih, kalian kelihatan nggak nih agak apa ya, agak udah gendut sininya ya, jadi ketarik ke belakang sehingga lubang di dalam ini tidak apa namanya, tidak lurus gitu. Jadi mau nggak mau tadi gua gosok skepnya lah. Jadi sekarang ya lumayan ya, asalkan dia jangan nyangkut, bahaya ya kalau nyangkut. Kalian tinggal gosok skep aja. Tapi kalau terlalu banyak kalian gosok, nanti malah udara yang masuk ya, nanti campuran bensinnya juga nggak bakal bener, lebih parah, lebih berebet lah ibaratnya. Oke, sekarang gue mau pasang dulu. Jika kalian mau minta request permintaan apa, kalian silahkan request ya. Kalian kolom di bawah komentar ya. Oke, bye bye. Oke ya teman-teman sekalian, ini udah kondisinya udah gue pasang, sudah hidup mesinnya. Emang bener, vonis gue tuh nggak salah. Vonis gue nggak bakal salah ya, gitu. Jadi bukan gimana, gue saking nggak percayanya itu, gue coba ini loh, bisa berebet dari sini. Nah, rupanya nggak ada sama sekali. Gue udah pasang kepala busi punya motor itu, punya motor ini nih, punya motor gue gitu. Nah, nggak ada apa reaksinya, perubahannya. Kita hidupin ya, kita matiin, kita hidupin mesinnya ya. Kita lihat ya.
jadi masih berebet ini. Ini pokok permasalahannya itu di sini nih, karburator. Ya misalnya kalau kalian pengen coba ganti rem kit di dalam ini, tapi nggak apa-apa, terserah kalian pengen coba ganti gitu ya. Cuma kalau menurut gua sih nggak ada apanya, nggak ada hasilnya, jadi kalian percuma. Kalau ganti parkir kan lebih murah, emang sekitar 30.000 sampai 45 apa 50.000 ya parkir. Parkir itu satu set, tapi nggak ada perubahan, dia bakal tetap begini ya. Jika kalian mau normal, kalian harus ganti karburator. Nah, terus kalau kalian mau lebih clean di dalam ini, lebih bersih, kalian buka head, kalian bersihin klep, kalian sekir, itu lebih bagus. Karena sisa efek pembawaan kotoran yang di dalam ini udah menumpuk karena akibat dari karburator ya, karburator yang tidak benar dan tidak beres, sehingga banyak sekali di sini kotoran gitu. Kalau misalnya kalian tidak mau ganti karburator, tetap sama. Jika kalian hanya sekir klep, tetap asapnya tetap gitu, tidak akan hilang penyakitnya ya. Oke. Sip, sekarang jadi bagian pengapian tidak apa-apa gitu ya. Nah, buat motor Supra X 100 ini sebenarnya ketengnya tuh nggak bisa di setel. Dia kan otomatis di sini ya. Bawah ya. Dia ada per suling, ada suling, terus ada per panjang segini. Kebanyakan sih gue lihat orang ngakalin aslinya segini. Pegasnya ya buat naik turun dia lebih, putaran mesin biar lebih balance, biar lebih normal. Kadang-kadang orang ngakalinnya pakai per yang pendek tapi keras. Mereka nggak tahu, banyak nggak tahu, mungkin biar lebih kenceng ya nekennya. Padahal tuh buat kinerja mesin tuh nggak bagus gitu loh. Soalnya keteng, contoh keteng udah kendor, udah doyong, terus rollnya udah kecil. Bagian yang ini ya, yang di sini satu, yang tengah, terus yang di dalam itu satu ya, buat nahannya ya, buat nahan rantainya, bantalannya. Nah di sini satu, di dalam satu. Sementara itu udah kecil, terus ketengnya udah melar gitu, panjang. Otomatis kan doyong ya, doyong bahasa apaan doyong, turun gitu. Jadi kayak dipaksa gitu, ditekan, sehingga putaran mesin tuh berat, tidak normal. Bisa sih bisa kalau misalnya mau diakalin, dikasih per yang lebih keras gitu, tapi tetap suaranya masih kasar karena tidak standar gitu. Tapi bisa diakalin gitu, bisa ya. Cuma kalau buat normalnya mesin sangat, ibarat kata itu dipaksa, dicekik gitu ya. Oke. Dicekik, ada-ada aja. Oke teman-teman sekalian, jadi gue mau coba dulu ya dibawa jalan. Jadi gue lebih berasa mananya yang kurang, terus bagian koplingnya masih bisa longgar-longgar lah, masih bisa buat bernapas di bulan-bulan berikutnya. Kalian tahu kan sendiri kalau bagian kopling ganda itu kan sangat lumayan gitu ya. Oke. Oke teman-teman sekalian, ini motor kondisinya udah enak dipakai ya. Tadi gue udah coba test ride, gue bawa jalan, terus enak. Cuma ini emang karburator itu dia nggak beresnya ke bagian pembakarannya, timbulnya asap hitam ya, itulah nggak, kurang normalnya dia. Cuma bagian kopling di sini agak berat ya, bener. Jadi kalau putaran RPM agak tinggi, sekitar RPM sekitar 5.000 sampai 6.000, mesinnya agak ngaung ya. Nah itu dia, jadi itulah tanda-tanda kopling gandanya udah mulai aus, mangkokannya udah mungkin dia agak dalam. Jadi kampas gandanya itu 3 itu udah menipis ya. Jadi jarak landasannya itu jauh. Jadi sehingga dia agak lambat respon ya. Jadi itu agak berat gitu ya. Cuma dia ini termasuk belum parah.
Kalau udah parah nanti di ngeden gitu ya, ngeden udah kayak motor matic gitu ya. Nah itulah, geter dulu ya, geter nanti RPM udah 30 apa 40 nanti hilang apa ngeplong, baru enak gitu. Ini masih bisa pakai lah ya. Cuma buat kedepannya sih kalau mau enak sih, lebih enak harus diganti, lebih baik diganti gitu ya. Cuma kalau misalnya kalau masalah di sini ya, teman-teman kalau punya motor kayak gini, jadi kalian tahu ya gitu ya. Kalau masalah karbu, emang dia kalau buat original emang mahal ya, sangat mahal ya. Kalian boleh ganti yang nomor 2, yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 kemarin apa ya, gue lupa ya kemarin apa yang gue pernah ganti karburatornya yang lumayan bagus, langsam gitu ya, tapi gue lupa bener-bener nggak ingat. Nanti kalau misalnya ini gue kasih tahu lah kalian ya. Jadi kalau kalian mau menghilangkan asap itu, kalian harus ganti karburator gitu ya. Kalau kalian ganti repar kit, hasilnya itu sangat kecil, kemungkinan kecil buat sembuh gitu. Oke. Jadi kalau ini karburator sih Harley cuy. Kapan gue bisa beli Harley gitu loh. Harley yang tadi tuh gue bisa beli Harley mungkin dan dapat, harus ngumpulin setengah mati kerjanya. Mungkin gue dapet dari YouTube kali ya. Halo YouTube. Aduh YouTube, semoga ini ya apa. Nah jadi ini kalau karbunya udah mulai lemah, udah agak soak gitu ya. Ini hitungannya soak lah ya. Jadi pembakarannya tuh kurang bagus, warnanya juga businya hitam full total. Lama-lama mati busi ya. Ya gitu. Oke, jadi kalau kalian punya motor nih, kalian boleh simak terus. Halo. tukang lontong. Oke deh. Sekarang dia nggak bakal hilang. Asapnya tuh nggak bakal hilang. Cuma kalau buat tarikan sih ya kalau buat tarikan sih masih lah. Cuma kalau buat anak muda sih nggak mau tarikan kayak gini, masih kurang hitungannya ya. Maunya yang lebih bless gitu ya. Kalau buat ini ya bisa lah, buat kita pakai santai-santai gitu, nggak masalah ya. Oke. Klepnya juga udah di setel ya. Oke. Seperti biasa gitu ya. Oke, jadi keluhan di motor sih nggak begitu nggak begitu parah banget gitu loh, nggak begitu, tapi keluhannya nggak begitu berat, tapi lumayan gitu loh. Kalau buat benerinnya itu lumayan, kalau sekali glus sekali brek gitu ya, mendingan satu-satu gitu, nyicil. Oke, bye bye.